Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya yang bernama Lutfi Ifadah Dan saya dan teman saya dan saya Bintang Putra. dan salah satu teman saya lagi bernama Harun Yahya yang tidak bisa mengikuti presentasi kami kali ini. Berikut adalah hasil dari pembelajaran kami selama 2 bulan terakhir dan presentasi ini untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Next, silahkan Bintang. Tujuan proyek kali ini adalah studi kasus ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan aplikasi sederhana yang akan membantu proses transaksi menjadi lebih cepat, efisien, minim kesalahan, dan memuat laporan operasional kedai. Hmm, Metode yang digunakan adalah RAD atau Rapid Application Development. Model RAD dipilih karena sesuai dengan kebutuhan kedai Sigma yang memerlukan aplikasi kasir sederhana dalam waktu singkat namun tetap mudah dikembangkan di masa mendatang. Dan metode RAD sendiri sangat cocok untuk UMKM kecil dikarenakan minim biaya. Tahapan utama dalam metode ini meliputi seperti satu, perencanaan menentukan kebutuhan sistem kasir, pemesanan dan stok. Dua, perancangan membuat rancangan aplikasi dan alur kerja. Tiga, pembangunan membuat dan menguji aplikasi. Empat, evaluasi dan menyempurnakan sistem sesuai pengguna. Dan identifikasi masalah kali ini adalah kedai Sigma mengalami masalah di bagian kasir manual sering salah hitung total dan kembalian akibat pelayanan lambat dan bisa menyebabkan kerugian operasional. Dikarenakan kedai Sigma sendiri melakukan sponsor di Instagram mereka sendiri. Analisis kebutuhan sistem adalah dari hasil analisis dibutuhkan sistem dengan fitur seperti kasir otomatis dan cetak nota, pemesanan online, laporan harian, stok real time, dan pembayaran online QRIS. Dan yang lain-lain seperti yang ada di gambar di teks. Oke, Oke, identifikasi pengguna atau aktor. Ada sistem ini akan dirancang sesuai kebutuhan aktor sehingga aplikasi ini akan membantu menjawab permasalahan yang ada. Berikut tabel berisi aktor yang akan menggunakan sistem ini. Perannya adalah pelanggan dan admin. Oke, ilustrasi kebutuhan sendiri yaitu merupakan proses pengumpulan, analisis, dan pengelolaan kebutuhan yang diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi terhadap pengguna. Tujuannya adalah untuk memahami secara rinci apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem baik dari sisi fungsional maupun non-fungsional. Nah, ilustrasi kebutuhan awal sendiri, tab ini berisi hasil wawancara dengan pengguna masih bersifat umum seperti sistem kasir, stok pemesanan online, dan fitur rating pada kritik dan saran. Seperti yang sebagai berikut yang untuk fungsional dan yang non-fungsional ada empat. Oke. Analitas prioritas MDI pada tahapan ini kebutuhan dikelompokkan berdasarkan prioritas mandatory atau wajib seperti kasir otomatis, laporan akses online, dan QRIS. Desirable atau yang diinginkan seperti pengingat stok dan fitur rating. Opsional seperti tampilan rekomendasi menu. Bedanya dengan tahap awal di sini membutuhkan sudah disaring dan diprioritaskan. Jadi sudah dikelompokkan itu aja. Dan untuk Mbak Lutfia silahkan melanjutkan. Oke, selanjutnya analisis kelayakan atau TOE, yaitu ada beberapa yang tingkat kelayakannya tinggi, yaitu sistem kasir sederhana, pencatatan pemasukan dan pengeluaran kedai, akses sistem secara online, modul pemesanan online dan in dan dine out. Yang kelima, integrasi pembayaran online, KRIS. 6, manajemen stok bahan secara real time. Kemudian ada middle dan low. Low itu kategori seperti rekomendasi atau top seller. Yang kedua itu kategori stock waste loss return. Dan perhitungan losses dinilai penting namun bisa dikembangkan di tahap selanjutnya. Oke, di tahap non-fungsional itu high semua.
Yang pertama ada antarmuka kasir sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua sistem cepat dan responsif saat jam sibuk. Yang ketiga data aman dan mudah dicadangkan, misalnya ke Excel. Dan keempat adalah biaya implementasi sesuai skala UMKM. Next. Nah, baik, ini adalah final draft solicitasi kebutuhan kedai Sigma. Itu ada 25 di bagian fungsional dan ada 4 di bagian non-fungsional. Ini tidak ada perubahan lagi sampai setelah tahap prioritas, tidak ada perubahan lagi sampai ke tahap final draft. Oke, next. Oke. BPMN sendiri bisnis Oke, proses model. silahkan Bintang. Oke. BPMN sendiri Business Process Model and Notation (BPMN) menggambarkan alur aktivitas bisnis atau proses kerja untuk memahami proses bisnis dan interaksi antar peran aktor secara menyeluruh. Berikut gambaran alur aktivitas tersebut. Ya, seperti ini. Jadi BPMN itu menggambarkan alur proses bisnis mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, kasir memproses transaksi hingga laporan akhir dihasilkan. Tuh. Oke, silakan Kak Oke, Lutfi. Oke, selanjutnya data flow diagram atau DFD. DFD sendiri itu adalah diagram alur data yang menggambarkan bagaimana data mengalir di dalam sistem. Berbeda dari yang BPMN, itu BPMN melibatkan si aktor-aktornya, sedangkan ini merupakan proses langsung di sistemnya, jadi nggak terlihat gitu. Pertama, ada pelanggan, nanti pelanggan itu memesan makanan, dan terjadi proses sistem order pesanan. Nah, di flow data diagram yang pertama yang level 0 itu nanti ada 4 proses, yaitu sistem order pesanan, terus perubahan dan data penjualan, perubahan data stok, dan laporan operasional. Nanti lanjut di level tahap 1, next. Di level 1 itu adalah detail dari proses-proses yang ada di level 0. Jadi yang di satu, satu itu nanti dikembangkan menjadi 4. Kan tadi satu ada input satu, terus outputnya ada 4. Nah, yang kedua itu nanti validasi dan penjualan itu dari perubahan data penjualan nanti next, next, next. Oke. Nah, dari perubahan data penjualan nanti dialirkan itu data terverifikasi, menghitung total transaksi itu maksudnya nanti ada stok yang tersedia, ada diskon misalnya. Nah, nanti setelah itu data terhitung terus mengubah format database tersebut sesuai dengan database kan. Jadi selanjutnya baru masuk ke database. Kalau yang ketiga itu validasi bahan yang digunakan terkait dengan stok gudang. Sama seperti yang tadi, bedanya ya format database-nya sesuai format stok gudang. Dan yang terakhir itu nanti tentang laporan operasional. Nah, setelah format-format dari stok penjualan dan stok gudang itu nanti diupdate, dan setiap hari nanti ada laporan operasional per harian ya. Dan selanjutnya nanti masuk ke pemilik kedai atau manajer. Oke, terima kasih. Itu saja mungkin. Kembali ke Bintang. Oke, itu saja dari kelompok kami. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila salah kata. Dan kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke.